deep, deep down, down, deep down in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, semangat ya untuk minggu ini. Siapa di sini yang sudah rindu memuji nama Tuhan? Banyak sekali ya adik-adik yang rindu memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yang pertama kita harus siapkan Alkitabnya. Alkitab adik-adik disiapkan. Dan yang kedua, persembahan. Persembahan di tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Dan yang ketiga, jangan lupa siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi 3 lagu versi bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Inggris yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh berkumpul bersama mama, papa, kakak, abang, dan adik kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan, dan mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Sertai kami ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati ya Tuhan mama dan papa kami, berkati kakak dan abang sekolah minggu, amang dan inang pendeta kami, amang dan inang sintua di gereja kami. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan yang juga yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu 63 Husembah Tuhan dan PNHKBP 223 Husembah Kau Tuhan. Adik-adik, marilah kita sama-sama mendengarkan titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki epistel, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik berseling dan merdu. Semangat ya. Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Ayat yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening.
Ya adik-adik, pembacaan epistel kita diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu buku nyanyian HKBP nomor 690. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tayangkan. Bait yang kedua. Hasrat dunia aku tinggalkan, di bawah salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tayangkan, ku tayangkan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Adel. Kali ini Kak Adel akan membacakan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Adik-adik siap untuk mendengarkan ya. Pengumuman yang pertama, yang berulang tahun dari tanggal berapa ya? Tanggal berapa adik-adik hari Senin? Tanggal 16 November sampai dengan tanggal, hari ini hari apa? Minggu tanggal 22 November. Untuk adik-adik yang berulang tahun, Kak Adel dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi anak yang baik, penurut, dan takut akan Tuhan.
Dan pengumuman selanjutnya, pengumuman yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan selalu makan buah-buahan agar hidup adik-adik tetap sehat dan bugar. Dan pengumuman selanjutnya, pengumuman yang ketiga adalah laporan persembahan adik-adik selama beberapa minggu. Dapat dilihat di sini adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang sudah menyampaikan persembahannya, gereja mengucapkan terima kasih, dan untuk adik-adik yang masih mau memberikan persembahannya dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Dan pengumuman keempat, bulan depan kita akan masuk di bulan Desember. Kita akan merayakan Natal, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, walau sedang pandemi, sekolah minggu kita akan tetap melaksanakan ibadah Natal. Tapi kali ini ibadah Natalnya kita melalui aplikasi Zoom. Jadi adik-adik tetap di rumah. Dan berikut tanggal-tanggal perayaan Natal di sekolah minggu kita. Tanggal 13 Desember perayaan Natal kelas balita, dan kelas kecil. Dan tanggal 20 Desember perayaan Natal kelas sedang dan kelas besar. Dua-duanya di ibadah Natal itu kita akan mengadakannya mulai jam 2 siang. Oke adik-adik? Sekian adik-adik pengumuman kita untuk hari Minggu ini. Kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Dadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sudah bersuka cita, sudah bahagia saat
sebelum kita siapkan apa dulu? Buka dulu kuping kanan kirinya ya. Habis itu kita siapkan hati kita. Coba kakak mau lihat, buka Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Nah, oke. Kita berdoa ya adik-adik sebelum kita mulai firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan juga masih memberikan kami kesehatan. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman ini menjadi penopang buat kami dan menjadi sumber kehidupan kami. Bapak, ajarkan kami mau duduk diam dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik boleh buka Alkitab kita di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kakak bacakan ya adik-adik. Adik-adik boleh mengikutkan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Ayat 26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik, cerita kita minggu hari ini, aku mau berpegangan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, aku mau berpegangan kepada Tuhan. Kenapa ya kita disuruh berpegangan sama Tuhan? Kenapa ya? Ada yang tahu? Tunggu dulu sebelum kita adik-adik jawab, kakak punya pertanyaan lagi. Kenapa? Adik-adik pernah nggak berpegangan sama mama dan papa atau sama orang yang lebih tua? Pernah nggak? Pernah kan? Kenapa kita disuruh berpegangan? Supaya kita aman. Nah, seperti itu adik-adik. Berpegangan sama Tuhan supaya kita aman. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber kehidupan. Dia adalah segala-galanya untuk hidup kita. Adik-adik pernah nggak mendapatkan masalah? Pernah nggak? Pernah dong. Contohnya masalahnya adik-adik pernah nggak merasa kecewa? Adik-adik pengen handphone, misalnya pengen handphone, tapi mama papahnya beliinnya tas. Adik-adik kecewa kan? Dan satu lagi contohnya, adik-adik pernah nggak? Adik-adik berusaha mati-matian, tapi nilai ulangannya jelek. Boleh kecewa, tapi gak boleh ya berlarut-larut dalam kecewaan. Itu tandanya Tuhan nyuruh kita untuk berusaha lagi dan lebih teliti lagi dalam ulangan. Gak usah terburu-buru ngerjain ulangannya. Karena apa ya? Karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, dan Tuhan juga selalu ada loh di setiap kita. Dan Tuhan juga selalu mendengarkan doa kita dan pengharapan kita. Dan Tuhan selalu menjawab doa kita dan pengharapan di waktunya yang terbaik. Dia punya jawabannya loh. Iya, tunggu atau tidak. Kalau kata Tuhan iya, pasti dia akan mengabulkan. Kalau kata Tuhan tunggu, sabar ya. Kalau kata Tuhan tidak, jangan mudah kecewa. Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kehidupan kita. Percayalah adik-adik. Siapa di sini percaya? Dan bagaimana ya sikap kita berpegang pada Tuhan? Seperti apa ya? Satu, kita harus berdoa setiap saat.
Dan kedua, kita harus mengucap syukur setiap hal ya, mau itu susah, senang, atau apapun. Yang ketiga, harus rajin baca Alkitab. Yang keempat, adik-adik berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekian firman kita hari ini. Selamat mengaplikasikan adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi yuk adik-adik. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Demikian pembacaan ayat hafalan kita. Terima kasih. Adik-adik, firman kita hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena juga Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam suka, duka, mau apapun Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan pimpin kehidupan kami. Kepada Tuhan juga kami mau berdoa Tuhan untuk kakak dan abang. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun kesehatan Tuhan. Berkati juga mereka hati yang sukacita untuk mengajarkan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk mama dan papa Tuhan. Terima kasih Kau telah berikan mama dan papa dalam kehidupan kami. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan dalam setiap apapun Tuhan. Juga Tuhan boleh berikan juga mereka berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Amang Sintua, Inang Sintua, dan Inang Pendeta maupun Amang Pendeta. Tuhan berkatilah mereka Tuhan dalam setiap apapun Tuhan, dalam setiap langkahnya. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga baik dengan kesehatan keluarganya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami serahkan semua itu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberi cara dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman dan kakak-kakak. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Si Semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman sudah mendengar lagu saya. Selamat hari Minggu, terima kasih. Tuhan memberkati. Yeay! Ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai adik-adik. Dan jangan lupa untuk minggu depan tetap ibadah sekolah minggu. Ajak mama, papa, adik, abang untuk beribadah bersama-sama di ibadah sekolah minggu. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Dadah, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.